Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sandra Chan sebagai pengisi suara, episode 120, PSDK 118. Selamat mendengarkan semuanya. Breaking news, turut berduka cita atas meninggalnya Tuan Dinata. Beliau dinyatakan meninggal tadi subuh jam 4.27 WIB. 1 minggu dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung membuat Dinata berpulang ke pangkuan ilahi. Kabar dari keluarga bahwa pagi tadi beliau sudah dipulangkan ke kediaman keluarga dan akan dimakamkan siang ini. Berita yang disiarkan melalui TV menggema dalam ruangan Presidir Prasetyo, membuat pria yang hendak menandatangani berkas di atas mejanya itu terdiam. Kemudian melirik ke arah wanita di sofa yang sebelumnya sibuk dengan file ujian hasilnya di laptop. Ternyata juga terdiam mematung meski tatapannya masih fokus ke layar laptop. Dapat Daniel lihat jika raut wajah itu berubah mendung, menutup berkas yang sementara diperiksanya. Ia kemudian melangkah mendekat ke arah sang istri. Ternyata matanya sudah berembun dengan tatapan kosong. Duduk dan ia meraih wanitanya dalam pelukannya. Menangislah. Daniel mengecup kepala Alicia yang terbenam di dadanya. Wanita hamil itu sekuat tenaga menahan tangisnya agar tak pecah. Ia sampai menggigit bibirnya, menyalurkan rasa sakit di dadanya. Namun wanita tetaplah wanita. Sejak itu, tak bisa ia bendung. Terisak pelan, ia membalas pelukan tuan suaminya dan memeluk erat. Pusatan lembut di rambut dan punggungnya juga tak membuat rasa sakit itu hilang. Pantas saja tadi pagi ia tak lagi melihat tangan kanan Dinata di depan gerbang. Setitik rasa bersalah hingga pisanubari. Kenapa hatinya tak bisa melunak saat 3 hari ini? Berturut-turut dari pagi hingga malamnya, Sekretaris Alba terus melutut di depan gerbang, hanya untuk meminta tolong agar ia berkunjung menemui sang ayah. Ya, Alba masih bisa menghirup udara segar hingga kini, meski seminggu lalu beberapa tulangnya sudah patah akibat serangan para pengawal Daniel. Namun karena kegigihannya untuk tetap setia hingga akhir hayat sang majikan, Alba bangkit dan pantang menyerah untuk mempertemukan ayah pada anaknya yang akan mengungkapkan kebenaran yang ditutup rapat-rapat selama ini. Karena memang pertemuan antara dirinya dan pria tua itu belum ada kejelasan apa-apa, karena memang ia menolak untuk tahu. Mengapa hatinya begitu keras dan pendendam? Menyesal karena terlahir dari darah seorang Dinata, membuatnya tutup mata dan tutup telinga atas keadaan pria tua itu yang sudah kritis. Justru kenapa setelah melihat kabar jika pria yang membuatnya lahir sudah menyusul sang ibu membuat sebagian dirinya hilang entah kemana. Ia merasa dunia hilang arah. Menyesalkah ia? Secepat itukah rasa penyesalan menghampirinya? Tapi kenapa Dinata sampai berpuluh-puluh tahun bisa bertahan dengan sikap kepengecutannya? Kenapa ia tak mewarisi sikap kejam pria tua kejam itu? Kamu mau berkunjung? Pertanyaan lembut dari sang suami menyadarkan Alicia dari lamunannya. Menimang sebentar, kemudian menghela nafas panjang. Ia menggeleng menjawab pertanyaan tuan suaminya. Untuk yang terakhir kalinya, kamu yakin tidak mau melihatnya? Aku akan menemanimu. Lanjut Daniel mengerti ketakutan sang istri. Tuan kan sedang banyak kerjaan. Lirik Alicia masih sesekukan. Aku kan dapat bayaran lebih enak nanti sehabis menemanimu. Udah Daniel mencoba menyairkan kesedihan istrinya. Tuman, jawabnya cemberut. Pemandangan pertama yang netra bening itu tangkap adalah suasana yang sunyi. Memasuki mansion yang dulunya penuh dengan benda-benda mahal dan kursi mewah, kini tak ada satupun yang tersisa. Semuanya bersih bak rumah baru dibangun. Tak ada satupun perlengkapan yang ada di ruang tamu itu. Melangkahkan kaki untuk lebih dalam lagi, yang di sampingnya selalu setia sang suami memegang tangannya. Tersenyum miring, ia mendapati seseorang terbujur kaku dengan kain putih menutup seluruh tubuh, dan hanya sekitar 10-an orang yang ada di dekat jenazah. Kemana rekan, sahabat, kerabat, dan tunggu. Alicia mengedarkan pandangan. Wow, bahkan istri dan kedua putri kesayangannya tak terlihat mendampingi raga tua itu di detik-detik sebelum ia ditanam ke dalam tanah. Hanya ada satu maid dari puluhan maid yang Alicia tahu di pekerjaan di mansion ini ikut hadir mendoakan jenazah tuannya. Juga perwakilan satu pengawal dari puluhan pengawal, ibu dari sang jenazah, 2 adik dan 3 keponakan binatang, imam, kepala RT, dan tentu sang tangan kanan. Alba yang terlihat sangat terpukul berada di samping kepala bagian kiri tuannya. Kenapa justru melihat itu sudut hati Alicia makin perih. Alih-alih ingin bersorak karena kekejaman Dinata atas dirinya terbayar, kalau orang-orang yang disayanginya tak menemani dan mengantarkan ke tempat beristirahat terakhir, Alicia malah sakit melihat itu. Saat ini ia membenci karena menghampiri pria tua itu.
meski belum memaafkan atas semua yang dilaluinya. Karena Dinata, Sabia merasa terpukul melihat suasana rumah duka ini begitu sepi. Nona, Umam Alba menyadari kedatangan nona mudanya yang tak disangka itu. Alba segera beranjak dan mendekati putri dan menantu sang majikan. Mari Nona, ucap Alba menyadarkan Alicia dari kekalutan pikirannya. Ditemani Daniel, kaki wanita muda yang tengah hamil itu melangkah pelan untuk mendekat. Tak ada reaksi apapun saat Alicia datang, tapi setidaknya mereka tak lagi menatap sinis kehadirannya. Bahkan sang nenek memberi tempat di samping kanan kepala sang jenazah. Bukalah, lihat ayahmu untuk terakhir kalinya. Suara lirih dan serak milik wanita rentan, namun masih terlihat bugar itu membuat Alicia, yang dari tadi diam tak berekspresi, akhirnya menjulurkan tangannya ke depan. Belum sempat ia raih kain yang menutupi wajah tak berjama Dinata. Air matanya sudah meluruh, ia segera berbalik dan memeluk tuan suaminya, mencari kekuatan. Ia jahat, diri Alicia dalam tangisnya, yang semua orang masih bisa mendengarnya. Bahkan bukan cuma Alicia, nenek, om, tante, dan juga sepupu Alicia dari pihak Dinata kembali meneteskan air mata karena melihat Alicia enggan menyentuh jenazah Dinata. Sang nenek yang tak tahan lagi menyentak tubuh Alicia dari belakang hingga pelukan sepasang suami istri itu terlepas. Daniel yang baru saja akan marah, bungkam karena nenek itu langsung memeluk istrinya. Maafkan nenek, nah, maafkan nenek, ucap Farah pada cucunya yang tak pernah diliriknya itu. Alicia yang tadinya menangis kini terdiam. Ia tentu kaget dengan perlakuan sang nenek untuk pertama kalinya. Ya, ini adalah pertama kalinya Farah memeluknya dan berucap lembut padanya. Kemudian diikuti adik-adik dari Dinata, ikut memeluk keponakan yang selama ini dipandangnya sebelah mata. Maafkan kami, nak, maafkan kami yang tutup mata selama ini, ujar sang om. Bahkan mereka dapatkan sebuah kecupan di kepala putri bungsu saudaranya itu. Jangan terlalu erat, kasihan bayinya, ucap Daniel menginterupsi kegiatan hari itu. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.